Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Dwi Sofyanti dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pantai Sakti Tegal. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum larutan asam dan basa. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu membedakan larutan asam basa dengan indikator alami. Dalam ilmu kimia, asam ialah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya jeruk, lemon, tomat, dan sayuran lainnya. Adapun ciri-ciri dari asam antara lain menghasilkan ion H+ dalam air, bersifat asam, bersifat korosif, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, pH kurang dari 7, dapat menetralkan basa, menerima elektron, asam kuat dapat merusak kulit. Basa ialah zat atau senyawa yang bisa bereaksi dengan asam dan menghasilkan senyawa yang disebut garam. Basa yaitu suatu zat-zat yang bisa menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Basa merupakan larutan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, dan masih banyak lagi. Dalam penggunaan sehari-hari, pada umumnya basa dicampur dengan zat lain. Ciri-ciri basa antara lain menghasilkan ion OH- dalam air, memiliki rasa pahit, licin ketika disentuh, mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, pH lebih dari 7, dapat menetralkan asam, memberi elektron, basa kuat dapat merusak kulit. Dalam ilmu kimia, garam ialah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga akan membentuk senyawa netral. Garam terbentuk dari hasil sebuah reaksi asam dan basa. Jenis senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur, atau nama senyawa kimianya natrium klorida. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Ciri-ciri garam antara lain memiliki ion H+ dan ion OH-, tidak bersifat korosif, tidak merusak kulit, rasanya bervariasi, tidak mengubah warna kertas lakmus, pH sama dengan 7, bersifat netral, dapat mengecerkan larutan asam maupun larutan basa. Untuk menentukan sifat suatu zat asam atau basa, dibutuhkan suatu indikator untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat. Indikator dapat berupa alami dan buatan. Salah satu indikator alami yaitu kunyit. Kunyit adalah salah satu jenis rempah yang sangat umum digunakan di banyak negara kawasan Asia. Kunyit yang memiliki warna jingga atau oranye, yang biasanya digunakan sebagai bumbu dapur, ternyata bisa dijadikan sebagai indikator bahan alam dalam asam basa.
later. Pada praktikum ini dilakukan uji asam basa pada 6 larutan dengan indikator alami yaitu kunyit. Percobaan ini mengamati perubahan pada indikator tersebut. Dalam keadaan asam, kunyit akan mengubah warna menjadi lebih terang dan akan mengubah warna menjadi gelap jika larutan bersifat basa. Sedangkan pada keadaan netral, kunyit tidak akan berubah warna. Jadi dapat disimpulkan bahwa air perasan jeruk dan cuka bersifat asam, larutan soda kue dan deterjen bersifat basa, dan air dan larutan garam bersifat netral. Sekian percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.